Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kana Jasmine dengan NIM 222790014. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari tugas yang telah diberikan oleh Pak Bahar mengenai ekonomi digital. Ada 3 poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama mengenai apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Yang kedua yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dan yang ketiga yaitu apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan. Soal yang pertama yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Negara-negara berkembang memang memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi digital, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering ditemui. Yang pertama yaitu masalah infrastruktur. Ada konektivitas di mana akses internet yang terbatas, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama. Kecepatan internet yang lambat dan cakupan jaringan yang tidak merata menghambat efektivitas ekonomi digital. Ada perangkat di mana kurangnya kepemilikan perangkat digital seperti smartphone dan komputer membuat sebagian besar masyarakat sulit beradaptasi dengan ekonomi digital. Ada juga sumber daya manusia. Yang pertama itu literasi digital. Tingkat literasi digital yang rendah membuat masyarakat kesulitan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Ada keterampilan di mana kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan bisnis digital. Yang ketiga ada regulasi, di mana dalam regulasi ada kebijakan, kurangnya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur aktivitas ekonomi digital dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat investasi. Ada perlindungan data, kekhawatiran akan privasi data dan keamanan cyber menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi online. Yang keempat yaitu ekonomi, di mana dalam ekonomi ada pembiayaan. Akses terhadap pembiayaan yang terbatas terutama membuat sulit bagi mereka untuk bertransformasi ke digital. Ada persaingan, di mana persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan besar dari negara maju dapat menyulitkan perusahaan lokal untuk berkembang. Selanjutnya yaitu sosial budaya, di mana ada kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online masih rendah, terutama terkait keamanan pembayaran. Ada juga preferensi, kebiasaan konsumen yang masih mengandalkan transaksi online. Transaksi offline menjadi tantangan untuk mengubah perilaku konsumen. Dan yang terakhir yaitu keamanan cyber. Penguatan keamanan cyber untuk meningkatkan keamanan cyber, melindungi data dan infrastruktur digital dari ancaman. Sosialisasi kesadaran cyber, dengan melakukan sosialisasi kesadaran cyber kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, dengan menerapkan investasi infrastruktur, dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi untuk memperluas akses internet dan meningkatkan kecepatannya. Ada peningkatan literasi digital dengan melakukan program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Selanjutnya yaitu pengembangan UMKM, di mana memberikan dukungan kepada UMKM untuk bertransformasi ke digital, termasuk akses pembiayaan dan pelatihan. Ada juga pembentukan regulasi yang mendukung, di mana menyusun kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur aktivitas ekonomi digital. Yang terakhir ada kolaborasi multi pihak untuk membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan secara bersama-sama. Soal yang kedua yaitu bagaimana peran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pembentukan kebijakan yang mendukung.
Negara-negara berkembang memang memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi digital, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang pertama yaitu penyediaan infrastruktur digital. Ada pembangunan jaringan, membangun dan memperluas jaringan internet terutama di daerah-daerah tertinggal. Ada pengembangan pusat, di mana membangun pusat data yang handal untuk menunjang layanan digital. Ada juga fasilitas teknologi informasi, dengan menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai di lembaga pemerintah dan pendidikan. Yang kedua, pembentukan kebijakan yang mendukung. Regulasi yang jelas, menyusun regulasi yang jelas dan kondusif untuk kegiatan ekonomi digital, termasuk perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan persaingan usaha yang sehat. Insentif fiskal, memberikan insentif fiskal seperti tax holiday atau tax allowance bagi perusahaan yang berinvestasi di bidang digital. Standarisasi, yaitu menetapkan standar teknologi dan prosedur yang berlaku secara nasional untuk memudahkan interoperabilitas antar sistem. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Ada pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, ada program literasi digital, yaitu melaksanakan program-program literasi digital untuk masyarakat luas, terutama di kalangan UMKM. Yang selanjutnya ada kerjasama dengan industri, membangun kerjasama industri untuk menciptakan program-program magang dan pelatihan. Yang keempat yaitu pemberdayaan UMKM. Fasilitas akses pembiayaan memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan baik melalui perbankan maupun non-perbankan. Pendampingan, memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses digitalisasi bisnis. Pengembangan pasar yaitu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM melalui platform digital. Yang kelima ada inovasi dan riset, di mana dukungan riset memberikan dukungan kepada lembaga riset dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian di bidang teknologi digital. Inkubator bisnis, membangun inkubator bisnis untuk mendukung pertumbuhan startup digital. Kerjasama internasional, membangun kerjasama dengan negara-negara lain untuk berbagi pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu keamanan cyber. Penguatan keamanan cyber untuk meningkatkan keamanan cyber, melindungi data dan infrastruktur digital dari ancaman. Sosialisasi kesadaran cyber, dengan melakukan sosialisasi kesadaran cyber kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber. Soal yang ketiga yaitu apa saja tren ekonomi digital yang perlu diperhatikan. Dunia digital terus bertransformasi dengan cepat, melahirkan tren-tren baru yang membentuk landscape ekonomi global. Berikut adalah beberapa tren terbaru yang patut diperhatikan. Kecerdasan buatan AI yang semakin mendalam. Ada AI generatif, yaitu kemampuan AI untuk menciptakan konten baru seperti teks, gambar, bahkan kode program semakin canggih, mengubah cara kita bekerja dan berkreasi. Ada AI dalam pengambilan keputusan, yaitu AI digunakan secara luas dalam bisnis untuk menganalisis data besar, memprediksi tren, dan mengoptimalkan proses bisnis. Ada metaverse dan realitas virtual atau VR. Di VR ini ada pengalaman imersif, yaitu metaverse menawarkan pengalaman virtual yang semakin nyata, membuka peluang baru dalam bidang hiburan, sosial, dan bahkan bisnis. Ada juga e-commerce virtual, yaitu belanja online akan semakin interaktif dengan adanya toko virtual di dalam metaverse. Selanjutnya ada blockchain dan cryptocurrency. Di dalam blockchain dan cryptocurrency ada NFT atau non-fungible token, di mana NFT mengubah kepemilikan aset digital, membuka peluang baru dalam seni, musik, dan koleksi. Di dalam NFT juga ada DeFi atau
decentralized finance, yaitu keuangan terdesentralisasi, menawarkan layanan keuangan tanpa perantara, meningkatkan inklusi. Ada metaverse dan realitas virtual atau VR. Di VR ini ada pengalaman imersif, yaitu metaverse menawarkan pengalaman virtual yang semakin nyata, membuka peluang baru dalam bidang hiburan, sosial, dan bahkan bisnis. Ada juga e-commerce virtual, yaitu belanja online akan semakin interaktif dengan adanya toko virtual di dalam metaverse. Selanjutnya ada blockchain dan cryptocurrency. Di dalam blockchain dan cryptocurrency ada NFT atau non-fungible token, di mana NFT mengubah kepemilikan aset digital, membuka peluang baru dalam seni, musik, dan koleksi. Di dalam NFT juga ada DeFi atau decentralized finance, yaitu keuangan terdesentralisasi, menawarkan layanan keuangan tanpa perantara, meningkatkan inklusi keuangan. Selanjutnya ada data sebagai aset utama, di mana dalam data ini ada data analis, yaitu perusahaan semakin berinvestasi dalam analisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang konsumen dan pasar. Ada juga privasi data, di mana seiring dengan pentingnya data, isu privasi data menjadi semakin krusial, regulasi yang lebih ketat dan terus berkembang. Selanjutnya yaitu e-commerce yang lebih personal. Dalam e-commerce ini ada personalisasi, di mana e-commerce semakin personal dengan rekomendasi produk yang lebih relevan berdasarkan preferensi produk. Ada juga live e-commerce, di mana berbelanja langsung melalui siaran langsung menjadi tren yang populer saat ini, terutama di Asia. Selanjutnya ada sustainability dalam bisnis digital. Bisnis berkelanjutan, perusahaan teknologi semakin fokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan seperti mengurangi jejak karbon dan mempromosikan e-commerce yang ramah lingkungan. Ada juga keamanan cyber yang lebih kompleks, yaitu ancaman cyber yang berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi. Ancaman cyber juga semakin canggih. Selanjutnya ada cyber security as service, yaitu layanan keamanan cyber menjadi semakin penting untuk melindungi data dan sistem perusahaan. Adapun implikasinya bagi bisnis dan masyarakat, yaitu di mana tren-tren ini membawa implikasi yang signifikan bagi bisnis dan masyarakat secara luas. Yang pertama yaitu disrupsi model bisnis. Banyak model bisnis tradisional dan terdisrupsi oleh teknologi baru. Peluang bisnis baru yaitu munculnya peluang bisnis baru di sektor-sektor AI, metaverse, dan blockchain. Yang ketiga yaitu perubahan tampilan pekerjaan. Optimasi dan AI mengubah landscape pekerjaan, membutuhkan keterampilan baru bagi tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu tantangan dalam regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang tepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.